Gaji yang ditawarkan perusahaan ini tertinggi di industri. Sayangnya mereka hanya terima pria. Ahmad, tenang saja. Ibu pasti akan lulus wawancara untuk menyembuhkan penyakitmu. Ibu, Ahmad tidak mau berobat lagi. Ahmad ingin pulang. Tidak mau melihat ibu bersusah payah seperti ini. Ibu tidak merasa susah. Sekarang ibu punya pekerjaan, bisa menyembuhkan Ahmad. Nanti setelah kamu sembuh, ibu akan ajak kamu main ke taman hiburan. Oke, nanti ibu belikan Ahmad permen kapas yang super besar. Semua pelamar sudah lengkap. Ikut saya. Joko, lihat. Ini semua adalah calon sekretaris yang ibu pilihkan dengan saksama untukmu. Sejak kamu ditolak oleh Mayasari itu, setelah itu, di sekitarmu sama sekali tidak ada wanita. Dan lagi, wajahmu selalu dingin setiap hari. Siapa yang berani mendekatimu? Kamu tahu sendiri. Pamanmu, Budi Wijaya, terhadap grup Zou kita sangat bernafsu. Apalagi, sebelum kakekmu meninggal, dia meninggalkan wasiat. Kamu harus menikah dalam waktu 3 tahun, baru bisa menguasai penuh grup Zou. Lihat, batas waktu 3 tahun ini tinggal setengah bulan lagi. Kalau kamu masih tidak... Ibu, jangan bawa orang lagi ke kantorku. Aku tidak butuh. Apa maksudmu tidak butuh? Maukah kamu membiarkan ibu melihatmu tidak punya keturunan? Melihat grup Zou kita jatuh ke tangan pamanmu? Apakah tempat wawancaranya di sini? Banyak sekali orang. Sepertinya disinilah tempatnya. Halo, permisi. Apakah di sini tempat wawancara? Pria ini wajahnya mirip sekali dengan Ahmad. Jangan-jangan dia pria di malam itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan berpikir macam-macam. Orang ini dengan wanita 5 tahun lalu. Kesannya kok mirip ya? Tapi, Dia seorang pria. Ibu, bukankah ibu ingin carikan saya seorang sekretaris? Dia saja. Hah? Apa? Hah? Sekretaris? Tapi saya tidak ingin jadi sekretaris. Gaji bulanan Rp50.000. Setelah masuk, dapat asuransi dan dana pensiun. Pada hari libur, gaji 5 kali lipat. Bos, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Anak ini lumayan lucu. Ibu menyuruhmu memilih yang perempuan. Joko Wijaya, sebelum akhir bulan ini, kalau kamu masih belum menikah, lebih baik kamu jangan mengakui ibu lagi. Ahmad, ibu berhasil. 50.000 sebulan. Setelah ini, kita tidak perlu khawatir lagi tentang uang. Sekretaris Lia, wajahnya lebih cantik daripada wanita. Tidak. Kenapa aku merasa sekretaris Lia itu cantik? Joko, kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Pak Joko, kamu ada tamu ya? Aku siapkan kopi dulu. Siapa yang suruh kamu masuk? Joko, aku sudah pulang ke Indonesia. Apa kamu tidak senang? Terus, siapa dia tadi? Urusanku bukan urusanmu. Joko, bisakah kamu jangan bersikap dingin padaku? Aku dengar hari ini kamu sedang cari sekretaris. Bagaimana kalau aku saja? Waktu kuliah dulu, kita kan cocok banget. Cocok banget. Perlu aku ingatkan bagaimana kamu menipuku dulu. Joko Wijaya, ada apa?
Maya, kita akhirnya lulus. Sekarang kita bisa bersama dengan sah. Setelah jadi pacarku, aku akan baik padamu. Joko Wijaya, aku kan putri kampus. Berani-beraninya kamu melamarku. Dulu aku bersikap baik padamu, hanya karena mengira kamu adalah penerus keluarga Zhou. Sekarang keluargamu saja tidak mengakuimu. Berdasarkan apa kamu melamarku? Tapi kita sudah melakukan itu. Aku harus bertanggung jawab padamu. Oh, soal malam itu ya? Orang yang malam itu, bukan aku, bilang kalau liontin bintangmu hilang juga cuma alasan untuk mengelabuimu. Mahasiswa miskin kayak kamu duduk sebelahan denganku saja, sudah bikin aku jijik. Coba lihat diri sendiri di cermin. Joko, waktu itu aku juga punya kesulitan yang tak bisa diungkapkan. Keluargaku bangkrut. Keluargaku mengirimku ke luar negeri untuk melindungiku. Kamu tahu nggak, selama ini aku selalu merindukanmu. Kata-kataku saat lulus itu hanya ucapan emosi. Saat aku di luar negeri, sendirian dan tak punya siapa-siapa, aku tahu kamu menduduki posisi CEO grup Joko. Kamu tahu betapa senangnya aku untukmu, Joko. Aku tahu kamu sedang buru-buru ingin menikah. Kalau begitu, menikahlah denganku. Setelah menikah, aku pasti akan merawatmu dengan baik untuk menebus rasa sakit yang pernah kuberikan padamu. Pak Joko, maaf menginterupsi. Pak Joko, ini milik Anda. Nona ini milik Anda. Tunggu. Kamu tambah apa? Kamu ini pria, tapi pikirannya begitu jahat. Bukan. Ini Joko, sudah kubilang orang-orang yang mendekatimu ini pasti punya niat buruk. Seorang pria saja bisa begini. Lebih baik biar aku yang merawatmu. Lagi pula, kita kan akan menikah juga. Jelaskan. Aku lihat Pak Joko sering batuk. Bubuk obat ini diresepkan khusus oleh dokter. Aku sudah coba, sangat manjur. Dia begitu perhatian. Awalnya kukira seorang sekretaris pria tak akan memperhatikan detail seperti ini. Tapi tak disangka, pertimbangannya bahkan lebih banyak dariku. Bubuk obat murahan apa ini? Berani-beraninya diberikan ke Joko. Lihat penampilanmu yang melarat ini. Bisakah kamu jadi sekretaris Joko yang baik? Joko, lebih baik biar aku. Maya Sari, atas dasar apa kamu jadi sekretarisku? Pergi sekarang. Joko, aku tahu kamu marah karena dulu ku tolak. Tapi kamu tak perlu untuk balas dendam padaku lalu mengataiku dengan kasar seperti ini. Pergi! Sekretaris Lia ya? Aku ingat kamu. Aduh. Pak Joko. Maaf. Aku langsung bangun. Yang benar saja. Kalau Pak Joko benar-benar mengira aku punya niat lain padanya. Gimana? Ampun, reputasiku hancur. Pak Joko, aku keluar dulu. Lucu juga ya. Tidak. Kenapa aku merasa seorang pria itu lucu? Ada apa hari ini? Kenapa sikap Pak Joko terhadapku terasa aneh? Jangan dia tidak merekrut perempuan karena orientasi. Sepertinya mulai sekarang, aku harus menjaga jarak dari Pak Joko. Aku ini pacar Joko Wijaya. Kenapa harus buat janji dulu baru boleh masuk? Minggir. Nona, Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu. Apalagi di sekitar Pak Joko. Tidak pernah ada perempuan. Bahkan jika Anda pacar Pak Joko, tetap harus ikut aturan. Kalau kau masih menghalangiku, percaya tidak, aku akan minta Joko Wijaya memecatmu. Ada apa ini? Lia, Nona ini tidak ada janji, tapi nekat mau menemui Pak Joko. Dan dia bilang dia adalah pacar Pak Joko. Lia Permata, Joko Wijaya tidak pernah memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Apa kau yang membisiki dia, mengatakan sesuatu? Nona Maya, Pak Joko sudah bilang padaku. Mulai sekarang, selama itu kamu dilarang masuk ke perusahaan Zhou. Aku hanya menjalankan perintah bos saja.
Kok ringan sekali, Lia? Siapa yang membiarkan orang ini masuk? Aku kan pacarmu. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau kasar sekali padaku? Aku sudah rencanakan. Begitu aku masuk perusahaan Zou, aku akan pecat semua orang yang tidak tahu diri ini. Keluar! Joko, aku tahu kau harus menikah dalam 3 tahun. Sekarang tinggal kurang dari seminggu. Dalam waktu sesingkat ini, kau hanya bisa menikahiku. Kalau tidak, kau tidak dapat warisan dari kakek. Siapa bilang aku tidak punya calon pengantin? Bukan. Aku... Tunggu. Ciuman ini terasa familiar. Dialah calon pengantinku. Pak Joko. Tapi aku ini laki-laki. Aku tahu. Kau, Baru beberapa tahun ini, keponakanku yang baik. Kau memang selalu memberiku kejutan. Kenapa dia datang? Kalau aku tidak salah dengar, barusan kau bilang suka sama pria. Kau harus tahu, permintaan ayahmu sebelum meninggal adalah kau harus menikah dalam 5 tahun, baru bisa mewarisi hartanya. Tindakanmu hari ini, berarti kau rela melepaskan warisan itu? Paman Budi bercanda. Saya dibesarkan langsung oleh kakek. Kalau harta keluarga tidak saya yang mewarisi, apa harus diberikan kepada orang-orang yang baru datang dan tidak karuan itu? Lihatlah, tamu ini benar-benar masih seperti waktu kecil, suka serius-serius amat. Tadi saya cuma bicara sembarangan. Harta ini pasti kamu yang mewarisi. Kenapa paman sampai iri? Saya juga harus berterima kasih pada paman atas perlakuan khusus waktu saya masih sekolah yang paman berikan. Lupakan saja. Hari ini saya cuma mampir untuk menjenguk paman. Ini pacar lelakimu yang muda. Wajahnya lumayan tampan. Bagaimana kalau tinggal di sini saja, jadi asisten kecil, biar paman yang melatihnya dengan baik. Paman Budi ini kelihatannya kuasanya besar. Pak Joko, jangan-jangan benar-benar akan membungkus dan memberikanku padanya. Orang, saya tidak usah merepotkan paman. Kalau paman tidak ada kerjaan untuk dilakukan, lebih baik urusi saja urusan tentang belasan anak haram, paman. Pak Joko, sampai berani menyinggung Paman Budi. Demi melindungiku. Tidak mirip sama sekali dengan rumor bos neraka itu. Yoko, kamu salah paham tentang paman. Anak-anak haram itu dengar paman akan mewarisi saham pada berdatangan ingin mendapat bagian. Siapa yang tidak tahu saham itu cepat atau lambat akan jadi milikmu. Tapi kamu harus cari pasangan untuk menikah dulu. Oh iya, Saya masih ada urusan. Duluan ya. Waktumu. tidak banyak lagi. Masih bengong apa? Tidak ada kerjaan. Pak Joko, kalau tidak ada hal lain, saya duluan ya. Aneh. Biasanya kalau orang asing menyentuhku sedikit saja, aku sudah tidak tahan. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya kalau pasangan nikahnya Lia Permata juga tidak apa-apa. Tidak. Jangan-jangan aku benar-benar suka pria. Pak Joko, ada apa? Maaf atas kejadian tadi. Bonusmu bulan ini digandakan. Lagi pula, kita sama-sama pria, tidak usah dipermasalahkan. Kenapa anak ini? Mirip sekali denganku.
Jangan-jangan Lia Permata adalah... Mungkinkah Lia Permata mengenal wanita itu dulu? Selidiki anak ini dan ibunya. Joko Wijaya, dulu kukira kamu kehilangan hak waris. Makanya aku tinggalkan kamu. Tak kusangka, kamu malah berbalik menjadi presdir grup Zou. Kalau aku tak bisa jadi nyonya presdir, maka kamu juga jangan berharap tenang. Sekretaris Lia, kau sudah menggagalkan banyak rencanaku. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Halo? Apa? Ahmad Permata, kenapa? Sesuatu? Baik, aku segera ke sana. Dia ternyata seorang wanita. Joko Wijaya dan si Jalang ini licik sekali, menyangka bisa menikah dengan lancar lalu mewarisi harta keluarga. Tunggu saja, nanti akan kukatakan pada Budi Wijaya. Joko Wijaya dan si Jalang ini pasti tamat. Bapak Joko, apa Anda masih ingat sekretaris Lia yang dilihat hari ini? Sebenarnya, dia adalah seorang wanita. Aku juga baru tahu. Dia bukan cuma wanita, tapi juga punya anak haram. Kalau benar-benar menikah dengan Joko Wijaya, rencana kita bisa kacau. Bantu aku singkirkan mereka. Setelah itu, minta apa saja padaku. Baik. Sekarang fungsi tubuhnya terus menurun. Kalau mau diobati, masih butuh 500.000. Tahap perawatan selanjutnya, harganya juga tidak murah. Kalau kamu masih ingin mengobatinya, segera kumpulkan uangnya. Kalau tidak, lama-lama nyawanya tidak akan tertolong. Mama, aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Aku sangat takut. Ahmad, jangan takut. Mama akan selalu menemanimu. Percayalah padaku. Kamu hanya sakit ringan saja. Nanti juga akan sembuh. Tak disangka Lia Permata ini tidak hanya seorang wanita, tapi juga punya anak. Pantas saja Joko menolakku. Ternyata kamu yang menggoda Joko. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu merusak rencanaku dengan Budi. Nona Maya, kenapa kamu? Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja, membuatmu menghilang. Ayo, tangkap mereka untukku. Mama. Mama, lepaskan aku! Lepaskan aku! Ahmad, Mama baik-baik saja. wah, sungguh pemandangan yang mengharukan. Aku hampir terharu kamu menyamar jadi pria hanya untuk menggoda Joko Wijaya ya. Bukan begitu. Maya Sari, kamu salah paham. Aku menyamar jadi pria hanya untuk mencari uang untuk mengobati anakku. Aku tidak menggoda Joko Wijaya. Tidak menggoda Joko Wijaya. Lalu kenapa dia menolakku? Pasti ulahmu. Kamu berani mendorongku? Memang benar, seperti ibunya begitulah anaknya. Kalian hari ini tak akan ada yang selamat. Mama.
Ahmad, tidak apa-apa. Mama takkan biarkan mereka menyakitimu. Dengan keadaanmu yang menyedihkan ini, masih mau menghalangiku? Sangat mirip. Tolong panggil Lia Permata ke sini. Juku Wijaya. Sekretaris Lia Permata tadi sepertinya izin ke rumah sakit. Apa? Tidak boleh. Aku harus mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kasih tahu aku alamat rumah sakitnya. Cepat. Ahmad Permata. Kalung Ahmad Permata. Jangan-jangan perempuan lacur ini adalah wanita yang dicari Joko Wijaya selama bertahun-tahun. Lalu anak haram ini jangan-jangan adalah anak Joko Wijaya. Cepat, serot perempuan ini dan bunuh dia. Ahmad Permata. Ahmad Permata. Jangan sampai Joko Wijaya tahu perempuan lacur ini adalah wanita dari 5 tahun yang lalu, bahkan sekarang sudah punya anaknya. Ibu, lepaskan ibuku ya. Kumohon, kalau mau bunuh saja Ahmad Permata. Ahmad Permata sudah sakit parah, tidak akan lama lagi hidupnya. Kumohon. Kamu suruh lepas, aku harus lepas. Ibumu tidak tahu malu, menyamar jadi laki-laki untuk merayu pacarku di perusahaan. Kenapa aku harus melepaskannya? Ibu, kumohon. Ahmad Permata. Ahmad Permata. Ahmad Permata. Obat-obatnya. Obatnya di mana? Kamu sedang mencari ini? Kamu mencari ini? Ini? Mayasari, bunuh saja saya. Nyawa saya tidak berharga. Asalkan anak saya selamat. Tolong berikan obat itu kepada saya. Mama. Mama ada di sini. Benar-benar kasih sayang ibu dan anak. Sebenarnya, mati saja juga tidak apa-apa. Tetapi, saya ini orang baik hati. Jika kamu mau, aku akan kembalikan padamu. Ahmad. Mama. Ahmad. Mama. Ahmad. Ahmad tidak apa-apa. Ahmad, jangan takut. Aku akan mengantar kamu ke dokter. Jangan pergi. Utang kita belum selesai dihitung. Hari ini, aku akan membuat kamu dan anakmu turun ke neraka. Berhenti! Hentikan! Joko, kenapa kamu datang? Kenapa? Aku nggak boleh datang. Jangan sampai Pak Joko tahu. Aku ini perempuan. Kalau tidak, pekerjaanku ini pasti nggak bakal bertahan. Biaya pengobatan Ahmad juga. Aku datang cari Lia. Dia ada di sini? Sial, dia ternyata datang cari si perempuan jahat itu. Joko, masa aku mau sama dia? Joko, gimana kalau kamu pergi ke sana lihat-lihat? Aku tadi kayaknya lihat dia lewat. Aduh Joko, pergilah sana. Jangan sampai urusan penting keteteran. Aku tadi kayaknya dengar di dalam ada suara orang nangis. Joko, pasti kamu kecapean. Salah dengar. Aku nggak enak badan. Minggir! Joko, Minggir! Ada apa? Mayasari. Ini ulahmu. Aku... hari ini aku akan buat Joko Wijaya tahu wajah aslimu. Wijaya, jangan kau tertipu olehnya. Mayasari, aku peringatkan kau. Kalau kau berani sakiti dia lagi, aku pastikan kau lenyap dari kota ini. Bawa dia pergi. Wijaya, dia itu... Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
Tapi anakku sudah tidak kuat lagi. Kamu punya anak. Anak ini sangat mirip denganku. Pak Joko, kumohon selamatkan anakku. Asisten, cari direktur rumah sakit. Bawa tim medis terbaik ke sini. Siap. Asisten Permata, mari obati lukamu dulu. Tidak apa-apa, Pak Joko. Aku akan obati setelah Ahmad keluar. Tidak boleh, obati sekarang. Terima kasih, Pak Joko. Melihatmu menangis, kenapa hatiku terasa sakit sekali? Pasien untuk sementara sudah lepas dari bahaya. Syukurlah. Nanti setelah dia selesai menangis, dia akan baik-baik saja. Kita sama-sama pria. Jangan berpikir macam-macam. Jangan sekali-kali berpikir macam-macam. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Joko Wijaya, ini rencana untuk festival busana. Bagaimana kondisi tanganmu? Masih sakit? Jangan lagi berpikir yang tidak-tidak. Joko Wijaya. Pasti hanya karena perhatian terhadap karyawan. Pasti begitu. Tidak apa-apa, Joko Wijaya. Luka kecil tidak masalah. Kalau kamu masih ada yang tidak nyaman, ambil cuti beberapa hari. Perusahaan Joko Wijaya tidak memiliki kebiasaan menyiksa karyawan. Tidak perlu. Aku masih harus cepat-cepat mencari uang untuk mengobati anakku. Berapa lagi biaya untuk mengobati anakmu? Sepertinya masih sekitar 50 juta. Festival busana kali ini adalah acara utama perusahaan di paruh kedua tahun ini. Partnernya adalah grup barang mewah top di domestik. Jika sukses, bisa langsung membantu perusahaan memonopoli pasar. Jika gagal, konsekuensinya tak terbayangkan. Jika aku bilang, aku ingin kamu yang mengurus acara ini, kamu yakin bisa menyelesaikannya? Kalau saya bilang, saya mau kamu yang urus acara ini, apa kamu yakin bisa menyelesaikannya? Pak Joko, acara yang begitu penting diserahkan ke saya, seorang sekretaris, untuk jadi penanggung jawab. Waktu rapat Departemen Pemasaran Pakaian sebelumnya, proposal yang kamu ajukan sudah cukup bagus. Kemampuanmu saya lihat sendiri. Kalau kamu bisa menyelesaikannya dengan lancar, selain bonus yang sudah ditetapkan, saya akan kasih kamu tambahan 500.000 lagi. Tapi Pak Joko, Tapi apa lagi? Saya percaya kamu bisa melakukannya dengan baik. Lagi pula, anakmu bukannya butuh uang untuk berobat. Benar. Dengan uang sebanyak ini, tidak perlu khawatir lagi dengan biaya pengobatan lanjutan Ahmad. Baik Pak Joko, saya pasti tidak akan mengecewakan Bapak. Tolong beritahu, mulai hari ini, seluruh anggota tim proyek yang bertanggung jawab atas acara ini harus mengikuti perintah Lia Permata. Gimana? Urusannya sudah beres. Aku hampir saja membunuh Lia Permata dan si anak haram itu. Tapi entah kenapa Joko Wijaya tiba-tiba datang. Dasar tidak berguna. Pak Joko, jangan buru-buru marah dulu. Tiba-tiba saya ingat wanita yang terus dicari Joko Wijaya 5 tahun yang lalu. Menurutmu, jangan-jangan itu Lia Permata? Kalau orang itu benar-benar Lia Permata dan bahkan melahirkan anaknya, maka urusannya akan jadi sulit. Saya dengar Joko Wijaya menyerahkan festival busana ke Lia Permata. Kamu pergilah dan gagalkan acara ini untukku.
Lalu saya akan bergabung dengan para pemegang saham untuk menekan Joko Wijaya. Kita tidak boleh membiarkan dia mewarisi saham perusahaan. Baik, Pak Joko. Lia Permata, kali ini kamu tidak akan bisa lolos. Pertunjukan akan segera dimulai. Semua model, ambil baju kalian di sini. Cepat ganti. Kamu periksa lagi jadwal naik panggung para model dan daftar kehadiran tamu undangan. Baik, Sekretaris Lia. Sekretaris Lia, Pak Joko meminta Anda mengantarkan kopi ini ke ruang istirahat mitra kerja. Baik. Pak Ferry, sungguh suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Acara kali ini cukup sukses dijalankan oleh kalian. Untuk kerjasama selanjutnya, saya harap bisa banyak belajar dari Anda. Ngomong-ngomong, orangnya datang. Pak Ferry, ini adalah penanggung jawab acara ini. Lia Permata. Halo Pak Ferry. Silakan duduk. Wah, Bapak Lia, sungguh muda dan berbakat. Kalau ada masalah apapun nanti, bisa cari Bapak Lia ini. Benar Pak Ferry. Acara hari ini saya yang bertanggung jawab penuh. Acara kali ini berjalan dengan sangat baik. 500.000 ini hampir saja masuk ke kantongmu. Pak Joko, jangan bercanda. Ada apa? Ada apa? Hal kecil saja, aku akan menanganinya. Aku akan menanganinya dulu. Situasi di lokasi? Permisi, Ferry Hartono. Bagaimana bisa model terkilir saat naik tangga? Di tangga ada yang menaruh batu bata. Model tidak sengaja menginjaknya saat turun dari latihan. Ada model cadangan? Apa yang harus kita lakukan? Lia Permata, ini adalah acara paling penting perusahaan saat ini. Kalau gagal, kita semua pasti harus keluar. Ada cara lain? Tidak ada. Lia Permata, posturmu mirip dengan model itu. Bagaimana kalau kamu mencoba? Aku? Tidak bisa. Aku tidak bisa catwalk. Kalau aku pakai, identitasku sebagai wanita yang menyamar sebagai pria akan mudah terbongkar. Kalau begitu, kita tunggu saja mati. Lia Permata, kamu tidak tahu acara ini diawasi banyak pemegang saham. Mereka semua mengharapkan Joko Wijaya melakukan kesalahan, supaya bisa menggulingkan posisinya sebagai CEO. Kamu sebagai sekretaris Joko Wijaya, kamu juga tidak ingin menghancurkan Joko Wijaya karena kesalahanmu. Cuma pakai baju wanita saja, tidak sulit. Lagi pula, kamu memang wanita kan? Ini ulamu. Aku tidak bilang. Kamu suka mencari perhatian kan? Berkorban sedikit kenapa? Benar Lia Permata, Joko Wijaya sangat menghargai kamu. Kamu harus berkorban. Acaranya berjalan dengan baik ya. Lia Permata itu punya potensi yang besar. Lia, Permata kok sampai sekarang belum kelihatan? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Lia Permata di mana? Jangan-jangan fashion show-nya bermasalah. Sekretaris Lia ada di belakang panggung. Fashion show-nya aman. Pak Joko, tunggu saja hasilnya. Pak Joko, pertunjukan utama dimulai. Kenapa dia yang naik panggung? Wajahnya tidak asing. Sekretaris Lia, ganti saja. Acaranya akan segera dimulai. Iya, kalau acaranya sampai terganggu, kau sanggup tanggung jawab. Semua ini untuk biaya pengobatan Ahmad Permata. Aku ganti.
Akhirnya selesai juga. Untungnya tidak ada masalah. Baju dan korsetku di mana? Ini bagaimana? Kenapa Lia Permata yang tampil? Pak Joko, kaki modelnya terkilir. Gaun modelnya hanya sekretaris Lia yang muat. Dia tidak mau acaranya jadi berantakan. Jadi terpaksa naik sendiri. Lia Permata. Kau mirip sekali dengan wanita itu dulu. Sangat mirip. Apa hubungan kalian sebenarnya? Pak Joko, sekretaris Lia ada di ruang ganti. Ya, Di sana itu ruang ganti. Mayasari, kamu bawa banyak orang buat apa? Sekretaris Lia terlihat cantik sekali pakai baju wanita. Tentu saja harus diperlihatkan ke semua orang dong. Apa kamu yang mengambil bajuku? Cepat kembalikan bajuku. Aku akan beritahu semua orang kalau Lia Permata itu penipu yang menyamar sebagai pria. Lihat nanti, masih bisakah Joko Wijaya melindunginya? Menurutku, kamu juga nggak perlu ganti baju. Baju ini cocok banget sama kamu. Sekretaris Lia pakai gaun hanya untuk keadaan darurat. Masa iya dia yang seorang pria dipaksa terus-terusan pakai? Seorang pria melepas baju, kan juga nggak apa-apa ya? Karena kamu nggak mau pakai baju wanita dan nggak bisa nemu baju lain. Ya udah, lepas aja. Sekretaris Lia terus-terusan nggak mau lepas baju. Jangan-jangan kamu memang bukan pria, tapi wanita yang menyamar jadi pria dan menyusup ke perusahaan. Mayasari, jangan asal ngomong. Ya ampun, jangan-jangan sekretaris Lia beneran cewek. Wah, kalau iya, licik banget ya. Siapa yang tahu? Dia di belakang layar. Gimana caranya merayu Pak Joko? Kayaknya sih hampir pasti benar. Kalau enggak, mana mungkin dia cuma seorang sekretaris bisa dapat hak penyelenggara. Jangan bilang gitu. Dia emang kelihatannya agak genit ya. Kamu menyamar sebagai pria dan menipu Pak Joko. Dia paling benci sama orang yang menipunya. Kira-kira kalau dia tahu, apa kamu bakal dipecat? Ada apa di sana? Pak Joko, itu ruang ganti baju. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Lia. Kalian mau apa? Berhenti! Hentikan! Maya Sari. Berani sekali kau ganggu orang saya. Kalian semua ngapain berkerumun di sini? Perusahaan gajimu buat nonton pertunjukan? Kami diajak oleh Nona Maya. Dia bilang sekretaris Lia masuk perusahaan dengan menyamar jadi pria. Omong kosong. Sekretaris Lia itu pria atau wanita? Masa saya tidak tahu? Joko, kalau dia memang pria, tinggal buka bajunya saja. Reaksinya berlebihan begitu, pasti ada yang disembunyikan. Maya Sari, sudah saya peringatkan sebelumnya. Kau terus-terusan menguji batas kesabaran saya. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, Grup Zhou akan memblokirmu total. Grup Zhou menghargai kemampuan karyawan, bukan hal-hal lain yang tidak penting. Acara hari ini bisa sukses, saya harap kalian paham. Siapa kontributor terbesarnya? Saya harap ke depannya tidak ada lagi yang membicarakan kejadian hari ini. Joko Wijaya. Nanti saat rapat pemegang saham, kau pasti akan menyesal. Pak Joko, terima kasih atas bantuannya hari ini. Tidak apa-apa, kau sekretaris saya. Saya tidak mungkin hanya diam melihatmu diintimidasi. Tapi... Sial. Pak Joko pasti juga curiga padaku. Omongan Maya Sari itu, aku nggak akan percaya. Kamu juga jangan dipikirin. Masuk. Pak Joko, baju yang Bapak minta sudah saya siapkan. Ganti bajumu dulu. Aku mau bicara dengan asisten di luar.
Pak Joko, telepon dari Ibu. Bu, ada apa? Kamu masih tanya ada apa? Kamu pikir ada apa? Rapat pemegang saham sudah dekat. Kalau kamu masih belum bisa cari tunangan, saham-saham itu bakal melayang ke tangan Budi Wijaya. Bu, aku sudah punya rencana. Tenang saja. Udah genting banget nih. Kamu masih cuma ngasih jawaban kosong. Semoga beneran udah ada rencana. Kenapa kamu belum lepasin rambut palsunya? Aku nggak tahu. Mayasari udah buang rambut palsuku. Kemana? Mau cari rambut pendek di mana? Oh, aku janji sama Ahmad Permata. Mau kasih lihat penampilanku hari ini. Jadi belum dilepas dulu. Kamu seorang ayah tunggal. Juga nggak mudah. Anakmu gimana? Terima kasih banyak Pak Joko. Ahmad Permata jauh lebih baik sejak operasi terakhir. Bukan apa-apa. Acara yang kamu selenggarakan kali ini bagus. Bonus 700.000 sudah aku suruh asisten transfer ke rekeningmu. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko, Bapak sudah banyak bantu saya. Kalau ada yang perlu saya bantu, silahkan bilang. Enggak, cuma hal kecil. Bagaimana kalau dia yang temani aku menghadapi ibuku? Sebenarnya ada satu hal yang perlu kamu bantu. Baik Pak Joko, saya siap membantu. Aku perlu kamu temani aku pulang akhir pekan ini. Ketemu orang tua. Hah? Hah? Saya menemani Bapak bertemu orang tua? Jangan salah paham. Saya hanya butuh kamu untuk berpura-pura jadi tunangan saya. Pak Joko? Bapak serius? Saya ini laki-laki. Karena kan cuma pura-pura jadi tunangan. Jadi justru lebih baik kalau laki-laki bisa mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Lagi pula, kamu lumayan cantik pakai baju wanita. Kalau harus pakai baju wanita beberapa kali lagi, pasti ketahuan nanti. Tapi Pak Joko sudah sangat baik pada saya. Saya bisa bayar 200.000 rupiah. Tidak usah, tidak usah. Pak Joko, Bapak sudah banyak membantu saya. Mana enak saya menerima uang Bapak lagi. Tunangan ya? Baik, saya setuju. Pak Joko, Bapak ajak saya ke sini untuk apa? Saya ingat perusahaan belakangan ini tidak ada proyek di sini. Bukannya akhir pekan ini mau bawa kamu pulang? Mau pilihkan 2 set baju untukmu. Nona, saya belum pernah lihat orang yang bisa memakai warna ini. Dengan begitu cantiknya. Pak Joko, bagaimana? Ambil yang ini. Lia, kok belum keluar? Ada apa? Pak Joko, resleting saya ini tidak bisa dibuka. Pak Joko, kenapa Bapak masuk? Sama-sama laki-laki, malu-malu apa? Belakang. Saya bantu buka resletingnya. Saya bantu. Sini. Astaga. Tubuhnya sangat lembut ya. Halo, butuh bantuan? Pak Joko, cepat, tolong tarik resleting saya. Oh, baik. Itu setelah ganti baju, kamu keluar sendiri. Baru saja jaraknya sangat dekat. Pak Joko, jangan-jangan dia melihat sesuatu. Bagaimana bisa aku? Karena seorang pria. Jantungku berdetak begitu cepat. Sudah kembali, tak disangka. Kamu benar-benar membawakan aku seorang menantu perempuan. Tentu saja, Bu. Dia namanya Lia Permata. Baik. Cepat, ikut tante masuk, ayo. Lia, ayo cepat duduk. Lia, aku ibu dari Joko Wijaya. Halo, Tante. Iya, baik. Aduh, aku selalu berpikir, seumur hidupku aku tidak akan melihat dia membawa pacar pulang.
Sejak 5 tahun lalu, dia tidak sengaja tidur dengan seorang perempuan. Di sekitarnya ya, hanya... Lia, lihat mulut tante ini. Hanya omong kosong, semuanya sudah berlalu. Sudah berlalu ya, jangan kamu masukkan ke hati ya. 5 tahun lalu. Aku ajak Lia Permata jalan-jalan ke rumah kita. Aku ajak Lia pergi. Cepatlah pergi urus pekerjaanmu. Urusanmu yang berantakan itu. Pamanmu, Budi Wijaya, sudah punya cucu. Kalian bahkan belum menikah. Aku beritahu kamu ya. Lihat, rapat pemegang saham ini, batas waktunya sudah hampir tiba. Kalian harus cepat-cepat. Aku masih berharap punya cucu. Bu, jangan bicara sembarangan. Aku pergi dulu ya. Pergilah, pergilah. Dia, tante tanya ya. Hubungan kalian sudah sampai tahap apa? Kapan rencananya punya anak? Bukannya pacar? Kok sudah sampai punya anak? Pak Joko, Anda juga tidak bilang padaku. Tante, kami untuk sementara belum ada rencana itu. Baik. Jangan buru-buru ya. Ayo, lihat ini. Ini semua foto Joko Wijaya waktu kecil. Lihatlah. Joko Wijaya waktu kecil. Ternyata mirip sekali dengan Ahmad Permata. Wah, foto ini milikmu. Aku saja tidak punya. Lia Permata, nanti kirimkan ke aku ya. Aduh, sepertinya mereka berdua benar-benar cinta sejati. Sudah dipakai untuk layar kunci. Joko Wijaya waktu kecil. Kok bisa mirip dengan Ahmad Permata? Baik, Bu. Lia Permata, kamu juga sudah lelah. Bu antar kamu ke atas untuk istirahat ya. Ayo, jalan. Bu, Joko, bukannya aku disuruh tidur di kamar samping? Apa Bu salah kamar? Iya, ini kamar samping. Tidak salah, Lia Permata. Kamu istirahat yang baik ya. Hah? Joko Wijaya. Kok kamu di sini? Bukannya kamu tidur di kamar samping? Aku tidak tahu. Selesai sudah. Matanya, kok bisa mirip dengan wanita 5 tahun lalu itu? Sangat mirip. Lia Permata kan laki-laki. Dia tidak mungkin wanita 5 tahun lalu itu. Wanita itu. Pak Joko. Maaf Pak Joko. Saya tidak tahu Bapak ada di sini. Tante bilang ini kamar tidur samping. Ibu saya juga sih. Lia Permata menginap di sini malam ini. Joko, kalian istirahatlah yang baik. Sudah tidak ada cara lain. Hari ini kita berdua. Kita coba bertahan saja ya. Besok baru aku aturkan kamar untukmu. Kita berdua tidur di satu kasur. Memangnya kenapa? 2 laki-laki, takut apa? Hanya saja, aku belum pernah dengan laki-laki tidur sekasur. Pak Joko, selama bertahun-tahun ini tidak pernah menemukan jodoh sejati Anda? Dengan kondisi Bapak seharusnya tidak mungkin ya? Mungkinkah karena wanita yang disebut tante tadi 5 tahun lalu itu? Itu satu-satunya wanita yang pernah membuatku tertarik. Tapi sekarang aku tidak bisa menemukannya. Kalau bisa menemukannya, masalah rapat pemegang saham. Aku juga tidak perlu khawatir lagi. Wanita itu seperti apa rupanya? Mungkin aku bisa bantu Bapak mencarinya. Kejadiannya mendadak, jadi tidak ingat. Tapi aku ingat dia punya kalung berbentuk bintang. Apa kamu punya sebuah kalung bintang? Aku memang punya sebuah. Bisa aku lihat? Dekat sekali, Pak Joko. Wah, cucu kesayanganku mau datang nih. Aduh,
Dia sampai berani mencium pipiku. Terima kasih, Pak Joko. Kalungku itu kayaknya ketinggalan di rumah sakit. Nanti kalau ketemu, baru ku bilang. Lain kali saja. Nat, Lia, cepat bangun. Siap-siap terus turun ya. Hari ini ada tamu. Baik. Sudah bangun. Bu, tamu siapa yang datang hari ini? Ya teman kecilmu, Andre Santoso. Dia mau apa? Dasar anak ini. Aku mau lihat pria lajan emas dapat istri seperti apa. Wah, halo Kak. Namaku Andre Santoso. Halo, namaku Lia Permata. Wah, dulu aku kenalin yang mana-mana. Kenapa kamu gak ada yang suka? Ternyata seleramu tinggi banget. Ah, masa sih? Selera aku perlu kamu komentar. Jangan dihiraukan. Dia memang begitu. Kak Lia, kamu sama Mas Joko beneran gak jadian ya? Enggak kok, kami berdua. Ah, sudahlah Kak Lia, jangan pura-pura. Aku kan kenal dia. Dia si kolot itu. Mana mungkin pacaran kilat? Dia baik. Tapi aku memang diajaknya buat bantu akalin ibunya. Bisa nggak? Jangan bilang ke ibunya. Bisa. Sudah kuduga tebakanku benar. Tapi karena menurutku kamu enak dilihat. Aku bisa bilang dengan penuh tanggung jawab bahwa Joko Wijaya pasti suka sama kamu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kelihatan banget kamu nggak punya pengalaman pacaran. Coba aku tanya. Apa dia suka menanyakan kabar dan memperhatikanmu? Sedikit luka aja dia heboh banget. Kayaknya memang pernah sih. Itu cuma bukti dia itu bos yang perhatian sama bawahan. Bukan berarti dia suka. Atau mungkin apa dia sengaja nyentuh-nyentuh. Aku bantu ya. Sini. Dalam pikiran Pak Joko, aku ini masih laki-laki. Masa iya dia suka sama aku? Udah deh, jangan dibahas. Aku juga dengar Mas Joko di belakang panggung marah besar demi seorang wanita cantik. Bukannya demi kamu, Lia Permata. Demi membelamu, dia sampai memarahi banyak orang. Ini masih bukan tanda suka. Andre Santoso, jujur ya, sebenarnya aku ini laki-laki. Waktu itu Pak Joko lihat aku difitnah, makanya dia membelaku. Hari ini juga, dia sengaja suruh aku menyamar jadi cewek, buat jadi pacar palsunya. Apa? Laki-laki? Aku udah berteman sama Joko Wijaya belasan tahun. Aku aja nggak tahu, ternyata dia gay. Kecilin suaranya. Jangan sampai ibu dengar. Kok Lia Permata bisa cepet banget? Akrab sama Andre Santoso. Jangan-jangan dia suka tipe kayak gitu. Lia Permata. Jenis kelamin nggak penting. Aku yakin banget Mas Joko pasti suka sama kamu. Dan aku punya cara untuk membuktikannya. Oh? Cara apa? Bro, udah main bareng belasan tahun. Masih nggak tahu, aku paling benci makan anggur. Nggak tahu. Terus, kalau ada masalah, cari aku. Jangan macem-macem sama Lia Permata. Oke. Lihat saja. Masa sih? Joko Wijaya benar-benar suka sama aku. Nat, bawa Lia Permata dan Andre Santoso untuk makan malam. Ayo, duduk-duduk. Kak Lia, iga bakar buatan Tante Joko emang juara banget. Kak Lia, Kak Joko tipe idamanmu? Gimana pendapatmu tentang aku? Tentu saja. Tapi kamu juga ganteng kok. Kak Joko ini orang terhadap hal yang dia suka. Rasa posesifnya kuat banget. Nanti kita sengaja deketin aja. Lihat aja dia cemburu atau enggak. Joko Wijaya? Kok nggak ada reaksi sama sekali sih?
Kan aku udah bilang, mana mungkin dia suka sama aku. Anak ini kok nggak ada reaksi sama sekali ya? Calon istrinya mau dibawa kabur orang. Kalia, katanya malam ini ada bar baru buka. Mau ikut main bareng nggak? Maaf ya, kita ada acara malam ini. Bang, aku sama Kalia langsung akrab. Aku pengen ngobrol lagi sama Kak Lia. Sudah kenyang? Ayo, cepetan naik. Mau merebut pacar anakku juga? Lia Permata, maksudmu apa? Kamu suka sama dia? Lia Permata, ingat statusmu. Sekarang kau tunanganku. Jangan lakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi bukankah Andre Santoso temanmu? Lagi pula, ku juga bukan tunanganmu yang sungguhan. Iya, benar. Kita kan cuma berpura-pura. Kenapa aku jadi marah? Emosiku akhir-akhir ini agak tidak stabil. Jangan kau anggap serius. Istirahatlah lebih awal. Aku ini kenapa sih? Mungkinkah? Tapi Lia Permata kan laki-laki. Joko. Bu, aku benar-benar suka Lia Permata. Gadis ini juga tulus hati. Ingin menjadikannya nyonya muda keluarga Joe. Lihatlah anak keluarga Wei itu. Baru sebentar bersama Lia. Hanya setengah hari. Sudah tak sabar merebutnya darimu. Kalau Lia benar-benar direbut orang, bagaimana nanti kau? Bu, kalau Lia Permata berganti rupa, apakah Bu masih akan menyukainya? Bahkan, mungkin berganti gender. Dasar anak nakal. Ngomong apa sih? Masa ibumu ini sampai segitunya mikirin tampang? Sebenarnya, alasan ibu buru-buru mau kamu menikah, selain takut saham yang kamu pegang diambil sama Budi Wijaya. Yang lebih penting, ibu ingin ada orang di sampingmu, yang bisa saling membantu dan mendukungmu, agar tidak semua hal harus kamu tanggung sendirian, kan? Soal apa yang kamu bilang tadi, gadis itu seperti apa rupanya? Ibu benar-benar tidak peduli. Anak bodoh, ikuti kata hatimu. Mau bersama siapa? Ya bersama siapa. Yang lain tidak usah dipikirin. Sepertinya aku benar-benar punya perasaan yang berbeda pada Joko Wijaya. Tapi bagaimana aku harus mengaku padanya soal aku yang menyamar jadi pria ini? Sudahlah, mungkin hanya perasaanku sendiri. Bagaimanapun juga, hari ini harus kubereskan dengan dia. Kamu duluan pakai baju. Lia Permata ternyata benar-benar seorang perempuan. Joko Wijaya, kenapa kamu di sini? Aku tidak bisa mengatakan. Aku datang untuk mengungkapkan perasaan. Bagaimana ini? Joko Wijaya tahu aku seorang perempuan. Perusahaan ini memberikan gaji tertinggi di industri. Sayangnya hanya menerima pria. Lia Permata, kamu tidak tahu acara ini berapa banyak pemegang saham yang mengawasi? Mereka semua mengharapkan Joko Wijaya melakukan kesalahan agar bisa menggeser dia dari posisi direktur. Kamu sebagai sekretaris Joko Wijaya, kamu juga tidak ingin karena kesalahanmu dan menghancurkan Joko Wijaya. Cuma pakai baju wanita saja. Tidak terlalu sulit. Lagi pula, kamu memang seorang wanita. Kamu berpakaian seperti pria untuk menipu Joko Wijaya. Dia paling benci orang yang menipunya. Kamu bilang dia tahu apakah dia akan memecat kamu. Habislah.
Kali ini benar-benar akan dipecat. Joko Wijaya, seperti yang kamu lihat. Aku memang seorang perempuan. Joko Wijaya, kenapa terus diam? Habislah, habislah. Joko Wijaya, beri aku kepastian. Apa yang mau kau berikan? Tapi aku memang harus mempertimbangkan apakah akan terus mempekerjakanmu. Bapak Joko kan paling benci dibohongi orang. Aku kan sudah membohongi Bapak. Pasti Bapak akan memecatku kan? Bapak Joko, aku sangat butuh pekerjaan ini. Kalau begitu, memang benar. Tapi jelaskan dulu alasan kejahatanmu. Kenapa menyamar jadi pria untuk masuk ke perusahaan? Ahmad Permata sakit parah. Aku sangat butuh uang. Perusahaan Grup Wijaya adalah yang gajinya paling tinggi di industri ini. Tapi Wijaya hanya merekrut pria. Aku benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Makanya aku mengambil langkah ini. Kau seorang ibu tunggal. Selama ini pasti banyak penderita. Dasar anak kurang ajar. Apa yang kau omongin? Emaknya kamu ini orang yang pilih-pilih wajah gitu. Sebenarnya, alasan ibu buru-buru menikahkanmu, selain takut sedikit saham di tanganmu itu diambil oleh Budi Wijaya. Yang lebih penting adalah, ibu ingin ada seseorang di sampingmu yang bisa saling membantu dan mendukungmu. Agar tidak semua hal harus kau tanggung sendiri kan? Soal yang kau bilang tadi, gadis itu sebenarnya seperti apa rupanya? Ibu benar-benar tidak mempermasalahkannya. Situasimu sudah aku pahami. Baik, aku beri kesempatan untuk menebus kesalahan. Menikah denganku. Apa? Nikah palsu. Kau tahu, Budi Wijaya mengincar harta warisan dengan ketat. Aku harus menikah sebelum rapat pemegang saham, agar bisa sepenuhnya menguasai perusahaan Wijaya. Dan, asal kau setuju nikah palsu denganku, kau tidak perlu lagi di perusahaan menyamar sebagai pria. Tenang, selama aku ada, kau tak perlu khawatir dengan gunjingan di perusahaan. Tapi, Bapak Joko, aku punya seorang anak. Aku tidak peduli. Kita hanya nikah palsu. Maksudku, urusan anak akan ku-handle. Aku tidak masalah. Kau tidak perlu mengurus apa-apa. Semua akan kuselesaikan. Aku hanya ingin menahanmu di sampingku. Jadi, apa kau mau? Baik, saya mau. Baik. Saya akan urus sekarang. Ada yang perlu saya lakukan, Pak Joko? Beritahu semua. Saya akan menikahi Lia Permata. Selamat Pak Joko. Selamat Bu Lia Permata. Bonusmu bulan ini digandakan. Terima kasih Pak Joko. Sial. Kamu tidak akan hidup dengan mudah. Apa katamu? Mereka dua orang akan menikah. Iya Pak Joko. Joko Wijaya sudah mengumumkan di perusahaan bahwa dia akan menikah. Gawat. Jika mereka dua orang benar-benar menikah, maka saham itu saya tidak akan mendapat apa-apa. Para pemegang saham tua itu tidak pernah mempertanyakan masalah Lia Permata berpakaian seperti pria. Utuh semua. Joko Wijaya bilang Lia Permata agar tidak membuat perbedaan. Makanya dia berpakaian seperti pria. Para pemegang saham juga tidak bisa berkomentar. Bagus. Benar-benar keponakan saya yang baik. Bu Maya, saya kasih kesempatan terakhir. Dengan cara apapun, jangan biarkan mereka dua orang menikah dengan lancar. Iya Pak Joko, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda kali ini. Lia Permata, kali ini pasti akan membuatmu hancur. Kalian tahu, Lia Permata ini sebelumnya selingkuh dengan orang. Benar atau tidak? Tentu saja. Katanya, anaknya itu lahir saat dia selingkuh. Makanya dia sebelumnya selalu berpakaian seperti pria. Pasti takut kalau mantan selingkuhnya datang mencarinya. Kalau begitu, Pak Joko Wijaya juga hanya salah satu orang kaya yang dia dekati. Lia Permata. Pak Joko Wijaya bilang klien ini ditangani olehmu. Harus malam ini. Pastikan kontrak ini ditandatangani. Oh iya, tempat makan sudah dikirim ke ponselmu. Baik.
Ini uang muka. Kalau pekerjaannya bagus, uang akhirnya digandakan. Baik, Nona Maya. Anda tunggu saja. Nona Maya, urusannya sudah berhasil. Pak Zhao, saya menghormati Anda dengan segelas. Lia bagus. Marie, lihat kontrak kerja sama. Pak Zhao, lihat ini. Lia, proyek ini mau diberikan kepada kalian, saya yang menentukan. Begini maksud saya, kamu paham kan? Lihat bagaimana kamu bisa bangkit kali ini. Tidak mungkin. Mustahil. Lia Permata bukan orang seperti itu. Lia Permata, berikan aku penjelasan yang masuk akal. Lia Permata, tak kusangka kau orang seperti ini. Tapi aku ini apa sih? Cuma tunangan palsu. Apa hakku untuk ikut campur urusan asmaranya? Kamu tidak perlu mengurus apa-apa. Semua akan kuselesaikan. Dia tidak pernah bilang kalau dia suka padaku. Pernikahan palsu ini hanya caranya untuk menebus kesalahan saja. Jadi, dari awal sampai akhir, semua hanya perasaanku sendiri. Ingat janjimu. Pak Zhao berharap kerjasama kita lancar. Baik, semoga kerjasamanya lancar. Lia Permata, kau benar-benar wanita yang tak punya hati. Aku salah menilaimu. Nak, gimana persiapan pernikahanmu dengan Lia? Sudah siap belum? Bu, mungkin aku tidak jadi menikah dengan Lia Permata. Perempuan genit yang tidak tahu malu. Kecilkan suaramu. Hati-hati, nanti dia cari Joko Wijaya memecatmu. Cuma bisa numpang hidup sama orang kaya. Kenapa semua orang hari ini terhadapku sikapnya aneh sekali? Aku tidak mau melihatmu sekarang. Pergi. Joko Wijaya, aku... Kamu tidak paham kata-kataku? Aku tidak mau melihatmu sekarang. Pergi. Joko Wijaya, apa aku melakukan kesalahan? Kamu cuma mahasiswa miskin, duduk bersamaku. Aku merasa jijik. Aku pikir kamu beda sama dia. Ternyata aku salah. Kalian sama saja. Semua menipuku. Kemarin malam kamu pergi kemana? Pria itu siapa? Itu bukan... Jangan jelaskan lagi. Mulai sekarang, kamu kerja di bagian pemasaran. Pertunangan akan aku batalkan. Kita jangan ketemu lagi. Kamu curiga padaku melakukan hal yang mengecewakanmu? Bukan begitu. Baiklah, kalau kamu tidak percaya padaku. Aku pergi saja. Joko Wijaya, aku pasti akan cari cara membuktikan aku tidak bersalah. Halo asisten, tadi malam Pak Joko bilang apa ke kamu? Coba saya pikir dulu. Lia Permata, kok kelihatannya linglung banget? Jangan-jangan dia ditinggalin sama Joko. Nona Maya, Kamu nggak tahu ya, Lia Permata itu mainnya gimana? Hamil di luar nikah aja udah parah. Ayah anaknya siapa aja? Kayaknya dia nggak tahu. Iya nih. Si pelacur ini nyari sugar daddy sampai ke Pak Joko kita. Terus gimana dong? Jangan-jangan Joko udah tahu sifat aslimu. Maya Sari, jangan asal nuduh. Kamu punya bukti apa? Bukti? Ini kan udah rahasia umum. Masuk. Pak Joko, hari ini Lia Permata ke kantor Bapak nggak? Iya, datang. Kenapa?
Dia tadi nelpon saya. Tapi tiba-tiba dia diam aja pas lagi ngobrol. Saya cari dia di mejanya. Cuma nemu kontrak ini doang. Lia Permata emang jago banget. Klien susah kayak Pak Zhao aja bisa dia urus diam-diam. Itu Pak Zhao. Lia Permata tadi malam. Kan mau negosiasi kerjasama. Cepetan tanya, Lia Permata ada di mana? Udah ketemu. Ada rekan kerja bilang dia di lobi. Menurutku, kamu sudah melakukan begitu banyak hal-hal memalukan, masa enak saja tinggal di perusahaan Joko dan berada di samping Joko. Joko menikahimu itu adalah noda terbesar dalam hidupnya. Mayasari, kamu ngomong sembarangan. Lagi pula, Pak Joko sudah mengumumkan untuk memblacklist kamu dari perusahaan Joko. Jangan alihkan pembicaraan. Hal-hal yang dilakukan Nona Maya sebelumnya kan tujuannya untuk membongkar kebohonganmu. Niatnya selalu baik, tapi kamu malah nempel terus sama Pak Joko. Kamu ini perusak rumah tangga, makanya kamu memfitnah Nona Maya kami. Kurasa orang sepertimu harusnya diusir dari perusahaan. Dia orang yang sangat bersih. Pasti tersinggung dengan omonganku. Tidak baik Pak Joko. Nona Maya dan orang-orangnya ada di lantai bawah, sedang mengepung Lia. Mayasari, kamu berani-beraninya mengganggunya lagi. Rapat pemegang saham sudah di depan mata. Kamu pasti juga tidak mau karena ulahmu. Yang kotor itu membuat Joko kehilangan hak warisnya. Anggota dewan direksi itu kan orang-orang kolot. Paling benci dengan orang seperti kamu, yang reputasinya buruk. Kalau kamu masih punya sedikit nurani, tanda tangani saja surat pengunduran diri sukarela ini. Lalu, pergi dari perusahaan Joko. Tidak usah dijelaskan. Mulai besok, kamu kerja di departemen pemasaran. Pertunangan kita akan kubatalkan. Kita jangan bertemu lagi. Lagi pula, pertunangan sudah dibatalkan. Joko Wijaya juga tidak ingin melihatku lagi. Sepertinya, aku memang tidak bisa tinggal di perusahaan Joko lagi. Tunggu. Tunggu. Jangan tanda tangani. Pak Joko, kenapa Anda datang? Bukankah sudah bilang, mulai sekarang kita tidak boleh bertemu lagi? Sebelumnya, aku salah paham tentangmu. Siapa yang memaksanya menandatangani? Joko, Lia Permata tidak cocok untukmu. Dia... Apa kamu yang memaksanya? Aku beritahu kamu, tanpa izinku. Tidak ada yang boleh menyuruhnya pergi. Joko, ini juga untuk kebaikanmu. Lia Permata reputasinya tidak baik. Kalau dia tetap di perusahaan, akan merusak namamu. Reputasiku? Reputasiku? Kapan jadi urusanmu? Dia cuma wanita yang mencari sugar daddy, si penggoda. Dia sama sekali tidak cocok untukmu. Diam! Lia Permata adalah orang yang aku rekrut sendiri. Kemampuannya terbukti. Sama sekali tidak ada yang namanya mencari sugar daddy. Apa sih yang dia berikan padamu sampai kamu begitu terbuai? Kamu mau percaya padanya sampai segitunya? Sudah kuselidiki. Orang yang kamu sebut sugar daddy itu sebenarnya adalah perusahaan kami. Partner bisnis yang penting. Hubungan mereka adalah hubungan bisnis yang normal. Ini sepertinya... Pak Zhao, yang paling sulit itu... Sekretaris Lia ternyata berhasil meyakinkannya. Dulu ikut-ikutan menyebarkan gosip buruk tentangnya. Sungguh tidak seharusnya. Kenapa kalian berkumpul di sini? Tidak ada kerjaan. Sedangkan kamu, aku ingat, grup Zhou sudah memblokirmu sepenuhnya. Pergi! Kok kalung ini ada di kamu? Jangan sampai Joko Wijaya tahu. Lia Permata itu wanita 5 tahun yang lalu itu. Joko, kamu lupa ya, ini kan memang punyaku.
Benarkah? Oh, maksudmu kejadian malam itu? Orang malam itu sebenarnya bukan aku. Bilang kalung liontin bintangnya hilang. Cuma alasan buat ngeles aja. Anak miskin kayak kamu, duduk sama aku, udah bikin aku jijik. Tapi kamu kan bilang, kamu nggak punya kalung ini sama sekali. Mending kamu kasih penjelasan. Enggak, bukan begitu. Aku tanya sekali lagi. Kalung ini dapat dari mana? Kalung ini kelihatannya familiar banget. Dia yang di rumah sakit. Ambil kalungku. Kalung ini beneran punyaku. Orang 5 tahun yang lalu itu juga beneran aku. Enggak. Kalung ini punyaku. Kamu bilang kalung ini punyamu. Lia Permata. Kamu bilang kalung ini milikmu. Tidak. Kamu bohong. Ini memang kalungku. Sejak waktu itu, setelah kamu buat keributan di rumah sakit, kalung ini hilang. Pasti waktu itu kamu ambil diam-diam dalam keributan. Ini yang aku keluarin duluan. Apa buktimu? Lia Permata. Apa kamu punya cara buat buktiin kalung ini memang milikmu? Nona Mayasari. Kamu bilang kalung ini milikmu. Terus apa kamu tahu ada keistimewaan apa di kalung ini? Keistimewaan apa? Mana ada yang istimewa? Ini cuma sebuah kalung bintang biasa aja. Apa istimewanya? Jangan alihkan pembicaraan. Jadi, berarti kamu nggak tahu kalau di sini ada tulisan yang diukir. Ukir tulisan apa? Omong kosong. Di bagian dalam kalung ini terukir marga Luwoku. Waktu anakku masih kecil iseng, dia yang sengaja ngukirnya. Terus, di sisi kanan kalung ini ada satu bagian yang rusak. Sudah ada sejak 5 tahun lalu. Orang di malam itu ternyata memang kamu. Orang yang malam itu. Ternyata kau. Aku? Maksudmu apa? Kenapa dia terlihat seperti tidak tahu apa-apa tentang kejadian 5 tahun lalu? Apakah dia benar-benar... Ada apa? Pak Joko, ada masalah. Ibu tiba-tiba pingsan. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Cepat ke sini. Apa? Aku segera ke sana. Ada apa yang terjadi? Ibuku tiba-tiba sakit. Aku harus ke sana. Masalah yang dulu, nanti aku jelaskan padamu. Joko? Maya Sari. Dengar ya, jangan kira aku tidak tahu kau berasal dari mana. Kalau kalian berani mengganggunya lagi, aku akan bikin kalian menyesal. Mayasari, aku menasihatimu, berhentilah berbuat curang. Kalau ada lagi lain kali, aku, Lia Permata, akan temanimu sampai akhir. Pak, rencana Pak Joko gagal lagi. Dasar tidak berguna. Cuma bisa merusak saja. Semua gara-gara si Jalang Lia Permata itu. Diam. Urusan ini harus aku sendiri yang tangani. Joko Wijaya berpikir bisa dengan mudah mengambil semua harta keluarga. Mimpi. Kan sudah kubilang, gak ada masalah besar. Cuma kamu yang lebay. Sampai-sampai bawa aku ke rumah sakit. Ibu, lebih hati-hati ya. Kata dokter, tekanan darah ibu masih tinggi. Lebih baik diperiksa lagi. Ibu dan Pak Joko juga bisa tenang. Aku ambil laporannya dulu ya. Ya, pergilah. Nenek, tidak apa-apa. Aku tidak lihat jalan. Gak apa-apa. Sayang, kamu siapa namanya? Umur berapa? Kenapa sendirian di rumah sakit? Umur 4 tahun, namaku Bintang. Kata mama, penyakitku tidak boleh keluar dari rumah sakit. Kalau gitu, kamu harus lebih berhati-hati dengan kesehatanmu. Jangan sampai kelelahan. Main sana.
Anak ini kok mirip banget sama Joko waktu masih kecil? Tadi tuh kayaknya anak Lia Permata. Lia Permata? Kamu tahu dari mana? Dulu Pak Joko suruh aku selidiki mereka. Kasihan sekali anak itu. Masih kecil, sudah lama dirawat di rumah sakit. Kamu nggak merasa dia familiar? Iya, agak mirip. Terutama bagian alis dan matanya. Mirip banget sama Pak Joko waktu kecil. Cepat, buruan. Selidiki untukku DNA anak ini. Diam-diam, jangan sampai ketahuan. Baik, cepetan. Bukannya Joko bilang tidak jadi menikah dengan Lia? Kok malah ada anaknya? Bu, gimana perasaan ibu? Sudah baik. Sini duduk, bikin kamu khawatir. Aku harus tanya soal anak itu, Joko. Tadi ibu di lorong lihat ada anak kecil. Sama kamu waktu kecil. Itu tuh mirip banget kayak cetakan. Terutama matanya. Benar-benar mirip sekali. Anak kecil kan pada mirip-mirip. Joko, ibu tahu kamu masih muda dan bersemangat. Banyak hal ingin kamu putuskan sendiri. Tapi, kalau kamu memang ada sesuatu yang disembunyikan dari ibu, terutama soal anak, lebih baik kamu beritahu ibu dari sekarang. Ibu bukan orang yang tidak bisa diajak bicara. Lebih baik daripada kamu sembunyi-sembunyi. Nanti malah ketahuan orang. Iya kan? Ibu maksudnya apa? Anak apa? Bu bilang, baru saja di lorong, aku melihat seorang anak yang wajahnya sama sekali seperti kamu waktu kecil. Kamu jujur saja kepada Bu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Dan sudah punya anak di luar? Bu, Anda terlalu banyak berpikir. Siapa mau punya anak dengan aku? Aku rasa Anda terlalu ingin memiliki cucu. Lia Permata. Anak itu apakah dari kalian berdua? Ada lagi. Kenapa kamu tiba-tiba bilang kepada Bu kamu tidak akan menikah dengan Lia Permata? Ucapan emosi tetap akan menikah. Aku baik-baik, tapi anakku hampir tidak bisa. Kamu punya anak. Anak ini ternyata sangat mirip dengan aku. Bu, anak Lia Permata itu aku sudah melihatnya sebelumnya. Mungkin wajahnya hanya kebetulan. Anak bodoh. Di dunia ini mana ada begitu banyak kebetulan? Aku lihat anak itu. Dia adalah kamu. Sudah, Bu. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Anda istirahat lebih awal. Aku kebetulan lewat untuk melihat anak Lia Permata itu. Silakan masuk. Pak, baik. Mau mencari siapa? Aku datang mencari kamu. Aku teman ibumu. Namaku Joko Wijaya. Ibuku pernah menyebut kamu Pak Joko. Baik. Aku datang melihat kamu. Namamu Ahmad Permata, benar? Ibu bilang aku seperti bintang di langit yang terang. Benar. Bintang adalah yang paling bersinar. Joko Wijaya, kenapa kamu datang? Baru saja menemui ibu. Ingat, Ahmad juga di sini. Jadi sekalian mampir melihat. Saat operasi sebelumnya, tak bisa datang melihat. Terima kasih perhatiannya Pak Joko. Sebelumnya, berkat bantuan Pak Joko, kalau tidak, Ahmad tak akan pulih begitu cepat. Sebelumnya, Lia, aku salah paham tentang kamu dan Maya. Hubungan antara kalian. Tak apa Pak Joko, aku tidak memikirkannya. Pak Joko, kamu dan ibu bertengkar ya? Ini kesalahan Pak Joko. Salah paham tentang ibu kamu. Sebelumnya, aku melihat Maya. Mengirim foto. Aku terlalu marah, tak mendengar penjelasanmu. Aku mengatakan hal kasar padamu. Tapi setelah tahu kebenaran, aku langsung datang mencari kamu. Maaf. Tak apa. Kemudian Anda, bukankah juga membantu aku membersihkan nama kan? Kalau sekarang kalian sudah baikan. Di TV bilang, setelah baikan harus berpelukan. Dia begitu baik. Meski Ahmad bukan anakku, asal bisa bersama dia, apa masalahnya? Nyonya, hasil DNA sudah keluar.
Anak ini benar-benar anak Joko. Aku punya cucu. Aku benar-benar punya cucu. Cepat ikut aku. Lihat cucu kesayangan aku. Cepat berpelukan saja sudah baik. Kalau ibu tidak marah, maka berpelukan saja. Aku sudah tidak marah lagi. Tak cukup. Harus ciuman baru baik. Seperti Ahmad, dulu membuat ibu marah. Ibu selalu memaafkan Ahmad. Nyonya, hati-hati. Anak ini bahkan punya anak sendiri. Tak tahu. Mirip banget. Persis seperti Joko Wijaya waktu kecil. Bibi, cari siapa? Joko Wijaya, dasar anak bandel. Tinggalkan cucu kesayanganku. Pergi kemana lagi? Nanti kubicarakan denganmu. Cucuku sayang, aku ini nenekmu. Nenekku? Iya, betul. Cucu kesayangan, aku memang nenekmu. Nenek sangat merindukanmu. Kamu adalah bintang keberuntungan nenek. Kenapa? Nenek panggilkan dokter untukmu ya. Terima kasih, Nek. Tidak usah panggil dokter. Mama ambil obat. Sebentar lagi balik. Nanti juga, aku harus tanya Lia Permata, cucuku suka apa ya? Kalian siapa? Nona Lia Permata? Tuan, kami ingin mengajak Anda untuk berbincang. Silakan ikut kami. Aku tidak kenal kalian. Tuan siapa? Aku masih ada urusan. Minggir dong. Nona Lia. Jangan cari gara-gara. Itu obat penyelamat Ahmad Permata. Kembalikan obatnya. Kalian mau apa sebenarnya? Nyawa anakmu. Ada di tanganmu. Jangan buat Tuan menunggu lama. Lagi pula, anakmu tidak bisa menunggu lama. Obat Ahmad Permata tidak boleh berhenti. Aku harus ikut mereka dulu. Masalah obatnya, nanti dicari jalan keluarnya. Baik, aku ikut kalian. Bapak Joko. Silakan duduk, Nona Lia. Maaf dengan cara seperti ini mengundang Anda ke sini. Anda memanggil saya sebenarnya ingin apa? Cepat berikan obatnya padaku. Jangan buru-buru. Asalkan Anda mau bekerja sama, obatnya pasti akan diberikan padamu. Bahkan, Anda tidak perlu khawatir lagi di masa depan anak Anda akan kehabisan obat. Asalkan Anda membantu saya mendapatkan stempel Joko Wijaya. Cek, ini akan menjadi milikmu. Jumlahnya bisa Anda isi sesuka hati. Lia Permata sangat butuh uang. Ingin dia membantu saya. Sangat mudah. Anda berikan dulu obatnya padaku. Ceknya tidak saya perlukan. Cek, ini cukup untuk Anda dan anak Anda hidup berkecukupan seumur hidup. Anda malah tidak mau. Bapak Joko, Anda terlalu sombong. Anda pikir dengan uang bisa menyuap saya untuk membantu Anda. Bukankah Anda tipe orang yang demi uang apapun mau dilakukan wanita? Apalagi obatmu masih di tanganku. Saya memang butuh uang. Saya bisa kerja banyak, pakai baju paling tua, makan makanan termurah untuk mencari uang mengobati Ahmad. Tapi saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Baik, sangat baik mendengarnya, saya hampir terharu. Tapi saya dengar Joko Wijaya membatalkan pertunangan denganmu. Anda tidak mau membantu saya? Apakah mau membantunya? Anda curiga saya melakukan hal yang merugikan Anda, bukan? Baik, karena Anda tidak percaya pada saya, maka saya pergi saja. Ternyata tanpa sadar, saya sudah jatuh cinta padamu. Saya cinta Joko, perasaan kami bukan diukur dengan uang. Cinta. Sungguh mendalam perasaannya.
tapi cintamu di matanya tidak berharga. Di foto ini, ekspresi Joko Wijaya tidak biasa. Ini pasti jebakan yang dibuat Budi Wijaya. Budi Wijaya, kamu pikir kamu memberi beberapa foto editan, kamu bisa menggoyahkan aku? Seperti apa orangnya Joko Wijaya? Aku tahu, jauh lebih baik darimu. Tahu apa? Tahu kalau dia orang yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dia tidak sebersih yang kamu kira. Kalau kamu sendiri bersih. Selama ini kamu di grup Wijaya belum cukup mengeruk keuntungan. Kamu pikir orang lain buta? Dia tahu bagaimana? Tidak mungkin. Dia pasti coba mengelabuiku. Anak muda, bicara harus pakai bukti. Budi Wijaya, kamu pikir catatan keuanganmu yang berantakan itu bisa disembunyikan selamanya? Daripada buang waktu denganku di sini, lebih baik cepat-cepat pulang dan pikirkan cara membereskan kekacauanmu itu. Jujur saja aku beritahu, 5 tahun lalu, Joko Wijaya pernah berhubungan 1 malam dengan seorang wanita. Sejak saat itu, dia tak pernah melupakan wanita itu. Dan kamu hanyalah pengganti dari wanita itu saja. Lima tahun lalu. Tidak mungkin kebetulan, kan? Sakit hati ya. Untuk seorang pria yang selalu menganggapmu sebagai pengganti, kau berikan segalanya. Tidak sepadan. Sekarang masih belum terlambat untuk menyesal. Oh iya. Tapi menurutku, Joko Wijaya layak untuk kupercayai. Sudah diberi muka, tapi tidak mau tahu. Wanita jalang datang yang tidak tahu diri ini. Wanita jalang, tahan Kamu dia. mau apa? Kamu mau apa? Bos, rapat pemegang saham akan dimulai segera. Bahkan tanpa kamu, aku punya banyak cara untuk membuat Joko Wijaya jatuh. Budi Wijaya ini, untuk mencapai tujuan, tidak memilih cara. Jangan biarkan dia menyakiti Joko. Ketemu. Ini backup sebelumnya. Aku harus cepat-cepat memberitahu Joko tentang ini. Joko, kamu akhirnya datang. Kenapa kamu di sini? Keluar! Joko, aku sarankan kamu bicara dengan baik kepada aku. Kalau tidak, nanti tidak ada yang membantu kamu. Apa maksudnya? Posisi kamu sebagai direktur ini akan diganti segera. Omong kosong. Keluar! Jangan buang waktu saya. Joko Wijaya, aku tidak bicara sembarangan. Dalam rapat pemegang saham kali ini, Budi Wijaya akan mengambil semua yang kamu punya. Bukankah kamu orang Budi Wijaya? Sekarang datang ke saya. Kenapa? Mau berpihak ke saya sekarang? Joko Wijaya, jangan bicara kasar seperti itu. Budi Wijaya sudah membeli pemegang saham, bahkan membeli Lia Permata. Kamu tidak ada peluang kali ini. Lebih baik bersikap baik kepada saya. Aku bisa di depan pemegang saham memberi kata-kata baik untukmu. Tidak mungkin. Lia Permata bukan orang seperti itu. Joko Wijaya, kamu percaya dia begitu? Aku melihat sendiri Lia Permata ikut Budi Wijaya. Budi Wijaya pasti melakukan sesuatu. Lia Permata baru ikut dia. Budi Wijaya itu licik dan jahat. Lia Permata dalam bahaya. Kamu mau kemana? Untuk dia, rapat pemegang saham kamu tidak peduli. Minggir! Joko Wijaya, Lia Permata itu sampah. Kamu percaya dia begitu? Jangan bicara Lia Permata seperti itu. Joko Wijaya, kamu memukul aku untuk dia.
Dia itu orang yang membawa anak menempel pada keluarga kaya. Dia itu. Diam! Bawa anak kenapa? Aku tetap mencintainya. Apapun yang dia alami sebelumnya. Aku tidak keberatan. Apapun yang dia alami sebelumnya. Aku tidak keberatan. Joko Wijaya. Lia Permata. Dia tidak mendengar semuanya, kan? Ada apa denganmu? Joko Wijaya, jangan tertipu oleh dia. Dia pasti tidak berniat baik. Mayasari, kamu pikir semua orang sama seperti kamu? Lia Permata, aku percaya padamu. Joko Wijaya, jangan sampai kamu menyesal. Joko Wijaya, hari-hari baikmu sudah berakhir. Joko, posisi ketua direksi ini. Tentu saja, siapa yang punya kemampuan, dialah yang duduk. Kalau begitu, maksud Paman Budi adalah Anda lebih mampu daripada saya. Pak Joko pasti lebih hebat kemampuannya daripada Pak Joko muda. Dulu, saat mantan ketua direksi meninggal, grup kehilangan pemimpin. Kalau bukan karena Pak Joko, perusahaan ini sudah bangkrut. Kalian tidak tahu, proyek yang ditangani Pak Joko Muda telah membuat grup mengalami kerugian 50 miliar. Dia tidak pantas jadi ketua direksi. Tidak mungkin. Dia tidak pernah memberikan kontribusi pada grup. Keponakanku, bagaimana keluarga Wijaya mengajarmu? Harus berani mengakui kesalahan, bukan hanya memikirkan cara mengelak. Ini sama sekali bukan proyek saya. Masih berpura-pura, ini jelas-jelas proyekmu. Dulu, kalau bukan karena Pak Joko menemukan solusi, perusahaan sudah hancur. Hanya Pak Joko yang pantas menjadi ketua direksi grup Wijaya. Joko sudah memberikan begitu banyak tenaga dan pikiran untuk perusahaan. Dulu, demi membantu perusahaan bangkit kembali, dia bekerja sampai dirawat di rumah sakit. Lalu apa gunanya saat perusahaan mengalami krisis? Di mana dia? Bukankah semuanya harus bergantung padaku? Joko Wijaya, kamu tidak pantas jadi ketua direksi. Kami memutuskan dengan suara bulat, posisi ketua direksi seharusnya milik Budi. Budi! 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 Aku akan mengungkapkan wajah asli Budi. Ini adalah semua bukti bahwa Budi selama beberapa tahun ini telah menggelapkan uang perusahaan dan memasukkan kontrak. Ini adalah semua bukti penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan kontrak oleh Budi Wijaya selama beberapa tahun terakhir. rincian penggunaan dana grup Wijaya. Ini termasuk rahasia inti perusahaan. Kamu cuma sekretaris kecil, bagaimana bisa mendapatkannya? Jangan-jangan kamu membobol ruang arsip. Lalu mencurinya. Lupakan dulu itu. Mari kita periksa dulu apakah ini asli. Lia Permata, kamu cuma sampah yang sudah dipecat perusahaan. Mau menakut-nakuti siapa dengan kertas sampah ini? Semua orang di perusahaan ini tahu untuk mendekati Joko Wijaya. Bahkan jenis kelaminmu pun berani kamu karang. Sekarang mau ke sini untuk memfitnahku. Semuanya, lihatlah baik-baik. Pak Joko lah yang benar-benar tulus untuk perusahaan. Tahun lalu di Asia Tenggara sendirian, dia menghasilkan 300 miliar rupiah. Lia Permata cuma iri karena Pak Joko berkuasa. Makanya dia menyebarkan fitnah. Dia itu anjingnya Joko Wijaya. Mayasari, ini bukan giliranmu untuk bicara. Cuma sekretaris kecil, ngerti apa tentang operasional? Mungkin laporan neraca saja tidak bisa baca. Menurutku, dia cuma mau menciptakan kekacauan untuk membantu Joko Wijaya merebut jasa.
Diam saja ngapain? Bawa keluar wanita gila ini. Jangan ganggu kami untuk voting. Minggir! Lia, cepat pergi. Mereka tidak akan percaya padamu. Tidak. Kamu sudah berbuat banyak untuk perusahaan. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu difitnah seperti ini. Percaya atau tidak, itu urusan mereka. Lia, dulu aku terlalu mudah percaya pada orang lain. Salah paham padamu. Sekarang semua orang tidak percaya padaku. Hanya kamu yang begitu yakin padaku. Hentikan. Hentikan. Silakan semua perhatikan. Kesalahan proyek ini sama sekali bukan kesalahan Joko Wijaya. Di sini tertulis jelas, pemasok bahan baku ditunjuk oleh Budi Wijaya. Dan laporan uji kualitas bahan-bahan ini semuanya palsu. Budi Wijaya menggelapkan uang perusahaan. Bukan cuma sekali dua kali. Setiap transaksi di sini semuanya sesuai dengan kekurangan dana proyek perusahaan. Aku suruh kamu diam. Arus kas 4 miliar. Defisit perusahaan sebelumnya. Ternyata masuk semua ke kantongmu, Budi Wijaya. Ini tidak benar. Dia cuma mengada-ada. Benar atau tidak, para pemegang saham bisa lihat sendiri. Proyek kawasan industri di barat kota tahun lalu, anggarannya jelas 120 juta. Tapi Budi Wijaya hanya mengucurkan 40 juta. Sementara sisanya 80 juta, semuanya ditransfer ke akun pribadinya sendiri. Lalu yang ini, Budi Wijaya atas nama perusahaan meminjam 50 juta dari bank. Langsung dimasukkan ke perusahaan bodong yang dia kuasai. Sekarang uang ini, pokok dan bunganya dibayar perusahaan. Saya rasa tanda tangan Budi Wijaya tidak asing bagi semua. Budi Wijaya. Tanda tangan ini kamu yang bubuhkan? Ini... Tanda-tanda tangan ini memang milik Budi Wijaya. Saya sudah bekerja sama dengannya 10 tahun. Tulisan tangannya dibakar jadi abu pun saya masih kenal. Ternyata kamu yang menggerogoti perusahaan. Dasar pengkhianat. Perusahaan sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kau malah menggelapkan aset diam-diam. Kau cari mati ya. Bukan aku. Menggelapkan dana besar perusahaan. Lalu menyuruh perusahaan membereskan masalahmu. Budi Wijaya, tak kusangka kau seperti ini. Lia Permata, kamu benar-benar bersusah payah untuk membantu Joko Wijaya ya. Sebagai sekretaris, prosedur perusahaan saja tidak kamu pahami. Semua lihat baik-baik. Tanda tangan di atas ini dicetak mesin. Apa? Apa? Palsu. Mayasari. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini benar dan palsu. Siapa yang harus kita percaya? Budi Wijaya sebagai wakil presiden perusahaan. Semua persetujuan ditulis tangan. Stempel perusahaan terdaftar. Barang ini, stempel perusahaan tidak ada. Mungkin hasil edit. Benar. Departemen Keuangan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan yang salah. Menggunakan mesin cetak. Personel terkait langsung dipecat. Lia Permata hanya seorang sekretaris. Bagaimana mungkin dia bisa mengakses catatan keuangan yang sangat penting ini? Mungkin dari mana? Di dalam tong sampah. Cek yang sudah expired untuk menjebak catatan-catatan ini. Semua hasil investigasi saya, laporan audit tahunan, diperiksa satu persatu. Dokumen asli ada di ruang arsip, bisa diambil dan diverifikasi setiap saat. Kunci ruang arsip. Hanya direktur keuangan dan direktur utama yang memiliki apa hakmu untuk melihat. Saya rasa dia dan Joko Wijaya sudah berkolusi sejak lama. Jangan lupa, hubungan mereka tidak biasa. Hubungan atasan dan bawahan. Hubungan mereka akan menikah. Tentu saja akan memperebutkan harta keluarga. Ya. Makanya Joko Wijaya selalu membela Lia Permata. Joko Wijaya, apa yang kamu anggap dari kepentingan perusahaan? Joko Wijaya, kamu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Siapa yang bisa percaya kamu lagi? Sudah lama mendengar tentang kamu. Kehidupan pribadi yang berantakan. Kalau bukan Joko Wijaya, kamu membuka pintu belakang untuknya. Dia tidak pantas masuk perusahaan Wijaya. Cukup, jangan banyak bicara dengan dia. Joko Wijaya,
Kamu menyalahgunakan kekuasaan, tidak memiliki hak menjadi direktur utama ini. Saya setuju. Ada orang yang tinggal hanya akan menjadi masalah. Benar, tidak bisa biarkan dia menghancurkan perusahaan lagi. Pecat. Harus dipecat. Kalau begitu, kita ikuti saja aturan perusahaan. Yang setuju mencopot Pak Joko, angkat tangan. Kalian... Berani-beraninya macam-macam sama aku. Inilah akibatnya buat kalian. Wang Zhu. Kenapa kamu belum angkat tangan? Jangan setuju, Pak Wang. Proyek Bara tahun lalu, siapa yang berhasil negosiasi? Pak Joko sudah berkorban banyak untuk perusahaan. Dia sudah sangat membantumu. Gadis kecil, jangan bikin ribut. Ini rapat pemegang saham. Kamu cuma sekretaris. Berhakkah kamu bicara? Komisaris Lee, imbalan yang Pak Budi berikan padamu, beranikah kamu terima? Dia bahkan berani menggelapkan uang perusahaan. Kamu pikir nanti dia akan tepati janjinya? Ngomong kosong apa lagi nih? Aku cuma bicara fakta. Pak Joko, katakan sesuatu. Kita jangan menikah. Mereka semua sudah dibohongi, Pak Budi. Cepat beritahu mereka. Mereka semua aku sudah tidak mau dibohongi, Pak membebani Budi. ini. Bagaimanapun Cepat juga, beritahu mereka. aku tidak akan melepas tanganmu. Lia, lihat aku. Menikah adalah urusan kita berdua. Tidak perlu orang lain ikut campur. Kamu juga bukan beban bagiku. Tunggu, aku masih punya bukti. Aku punya bukti penggelapan dana perusahaan oleh Pak Budi. Bahkan berani mengeluarkan tanda tangan palsu. Minggir! Gimana? Ayo. Sakit? Berhenti berpura-pura. Suara sudah lebih dari setengah. Joko Wijaya, kamu dicopot dari jabatan direktur utama. Siapa yang berani? Apa yang kalian lakukan pada anakku? Ibu, kenapa ibu datang ke sini? Kalian mau apa dengan anak saya? Ibu, kamu kok datang? Bu, kenapa ibu datang? Ya, kok dia? Kakak ipar, hari ini adalah rapat pemegang saham. Ibu datang tidak pantas, kan? Silakan duduk semua. Suami saya dulu menetapkan aturan, memberi saya hak veto. Tujuannya untuk mencegah orang-orang yang cari muka dan berbuat curang, yang mengandalkan hubungan darah, mencoreng nama keluarga Zhou. Hak veto saya hari ini akan saya gunakan di sini. Usulan untuk memecat Joko Wijaya batal. Kakak ipar, tindakan ibu seperti ini tidak pantas. Keputusan yang dibuat rapat pemegang saham ini, mana bisa hanya karena sepatah kata ibu langsung dibatalkan. Dulu saya yang menjaga perusahaan, berurusan dengan para rubah tua ini. Waktu itu kamu bahkan belum tahu ada di mana. Kenapa? Sekarang giliranmu bicara aturan sama saya. Budi Wijaya. 10 tahun ini kau menyalahgunakan dana perusahaan sebesar 20 juta dari perusahaan luar negeri. Bahkan pakai nama sepupumu untuk menanggung dosamu. Suami saya melihat persaudaraan tidak mempermasalahkannya denganmu. Kenapa kau malah makin menjadi? Lalu, bukti yang dipegang gadis ini, saya yang berikan. Apa? Ternyata kau? Tidak. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Ini tidak mungkin. Ternyata buktinya diberikan oleh Ibu Wijaya. Masalah pembukuan 10 tahun yang lalu itu
Ternyata yang lakukannya adalah Budi Wijaya. Pantas saja Nona Lia bisa memberikan bukti yang begitu kuat. Ternyata Ibu Wijaya yang di belakang layar. Dokumen-dokumen itu. Ketemu. Ini backup yang dulu. Budi Wijaya. Perbuatan jahatnya sendiri yang menghancurkan dirinya. Ternyata Ibu Wijaya yang membantuku. Nenek ini. Ibu, bagaimana Budi Wijaya akan ditangani? Laporkan ke polisi. Biarkan mereka menyelidiki dan menindak sesuai prosedur. Ikuti aturan. Kakak ipar, kamu tidak boleh melakukan ini. Bagaimanapun, aku juga anggota keluarga Wijaya. Ibu Wijaya, Joko sudah bertahun-tahun di perusahaan. Paling tidak ada jasanya. Bawa mereka keluar. Lihat siapa yang berani. Dasar nenek tua bangka. Lia Permata, cuma pelacur yang bisa dimiliki siapa saja. Dia berhubungan dengan Joko Wijaya hanya untuk mengincar uang keluarga Wijaya. Dan jika kamu memusirku, grup Wijaya pasti akan hancur. Jangan sampai menyesal nanti. Sudah sampai di titik ini, kau masih menjelek-jelekkan Lia Permata. Aku menjelek-jelekkan. Kalau begitu tanyalah dia, siapa sebenarnya ayah anak itu? Mungkin karena sudah bersama begitu banyak pria, dia sendiri pun tidak tahu kan? Kau diam. Cukup, Budi. Kami memang pernah salah paham. Tapi seperti apa Lia Permata itu? Aku lebih tahu daripada siapapun. Lalu kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Baik, wasiat ayahmu, kamu harus menikah sebelum rapat pemegang saham, baru bisa mewarisi seluruh hartanya. Dan kamu sekarang, seingatku, kamu sepertinya belum menikah kan? Joko, bocah ini akhirnya tahu juga menyayangi istrimu. Aku mencintainya. Dulu, aku tak berani menatakannya. Karena takut semua ini hanya perasaanku sendiri. Tapi sekarang, aku sangat ingin punya masa depan bersamanya. Aku cinta jiwa keras kepalanya. Cinta caranya yang tanpa ragu. Percaya dan berdiri di belakangku. Cinta ketulusannya yang tak pernah disembunyikan. Jadi, baik. Mau menikah ya? Sekarang, dia adalah tunangan sekaligus istriku. Dan segera akan menjadi istri sahku. Lia Permata. Maukah kau menikah denganku? Aku... Lia. Joko Wijaya, kamu gila. Dia wanita yang sudah punya anak, tidak layak diperlakukan seperti ini olehmu. Joko Wijaya, kau benar-benar mau jadi ayah untuk anak haram ya? Kau mau mengakuinya sebagai anakmu? Jaga mulutmu. Lia, jangan dengarkan dia. Aku tidak peduli. Aku memang tidak boleh menahanmu. Aku tidak keberatan. Ibu. Ahmad, lari pelan-pelan. Ibu. Ahmad, kenapa kau ada di sini? Ahmad bilang dia rindu ibu. Dia memaksa aku untuk membawanya ke sini. Nenek yang membawa kami ke sini. Katanya bisa menemukan ibu dan ayah. Nenek dan ayah. Ahmad, apa yang kau bicarakan? Ahmad tidak bicara sembarangan. Lihat, lihat. Anaknya sudah dibawa ke sini. Lia Permata, kau cepat sekali ya. Sampai segitunya menginginkan anak haram ini untuk masuk ke keluarga Joko. Ahmad bukan anak haram. Joko Wijaya, sadarlah. Kau benar-benar mau membiarkan wanita ini membawa anak yang asal-usulnya tidak jelas masuk ke keluarga Joko. Bukan urusanmu. Ahmad, kenapa kau datang? Ayah. Ahmad, jangan bicara sembarangan. Dia paman Joko. Kau lupa. Tidak apa-apa, karena Ahmad adalah anakmu. Sudah seharusnya dia memanggilku ayah. Mulai sekarang, ayah yang akan melindungi ibu dan Ahmad. Omong kosong.
Jangan membohongi dirimu sendiri. Dia jelas-jelas anak haram. Kau lihat baik-baik. Apakah anak ini benar-benar cucu kandungku? Kesamaan DNA 99,99%. Kalau orang itu benar-benar Lia Permata dan melahirkan anak Joko Wijaya, maka masalahnya akan rumit. Dia ternyata benar-benar anak Joko Wijaya. Seharusnya dari dulu dia langsung kubunuh. Kebetulan sekali, semua orang datang untuk mengenalinya. Ini adalah putra sulung keluarga Joko, calon pemimpin grup Joko di masa depan. Ternyata, dialah pria itu 5 tahun yang lalu. Apalagi yang kau tunggu? Anakmu sedang memandangimu. Iya. Ibu, aku tidak salah bicara kan? Ahmad Permata tidak bicara omong kosong. Ahmad Permata memang pintar. Sudahlah, mau mesra-mesraan. Nanti saja di bawah. Kamu buru-buru apa sih? Bapak polisi, bawa keluar mereka berdua. Joko Wijaya, kamu tunggu saja. Nanti aku keluar, aku bunuh kamu. Baik, sekarang semuanya sudah jelas. Hari ini saya umumkan secara resmi, Joko Wijaya adalah penerus grup Zou. Apakah ada di antara kalian yang masih punya pendapat? Ternyata Budi Wijaya. Selama ini di perusahaan, dia bertindak sewenang-wenang, berbuat semaunya sehingga perusahaan jadi merosot. Betul, menurut saya masih harus Joko Wijaya yang bisa membawa kita meraih kejayaan lagi. Bukan hanya saya umumkan. Ahmad Permata juga adalah penanggung jawab berikutnya, grup Zou. Tapi Ahmad Permata kan tidak margaju, dia sekarang belum punya hak waris kan? Meskipun saat ini belum, segera juga akan punya. Lia Permata. Jika tadi karena Ahmad Permata, Kamu merasa kesulitan? sekarang Maukah kamu menikah denganku? Joko, aku mau.